Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 513. 10 menit kemudian, Su Chen keluar dari Beihai Manor. Li Erlong sangat penasaran, karena barusan, dia berdiri di luar dan tidak mendengar apapun. Menurut tebakannya, seharusnya ada orang yang meratap di dalam, tapi dia tidak menyangka suasana akan begitu sepi. Kemudian, Li Erlong melihat ke dalam dengan alasan ingin kencing. Mereka terkejut saat mengetahui lebih dari 300 orang terbaring dalam genangan darah, tidak ada seorang pun yang hidup. Mendesis. Tanpa diduga, mereka semua mati. Li Erlong menarik napas. Meskipun dia sangat membenci orang-orang itu, metode Su Chen masih membuat kulit kepalanya mati rasa. Setelah menangani urusan di Jiangnan, Su Chen kembali ke Zonghai. Beberapa hari kemudian, Su Chen dan Lin Ruohan kembali ke rumah setelah makan di luar. Namun saat dia memasuki rumah, ponsel Su Chen berdering. Itu panggilan video dari ibuku. Nak, kamu sedang sibuk apa? Ibu Su mengobrol dengan Su Chen seolah sedang mengobrol tentang urusan keluarga. Kami baru saja kembali dari makan di luar, kata Su Chen sambil tersenyum. Bibi Zhao. Sebelum Su Chen bisa mengatakan hal lain, Lin Ruohan muncul dari belakang Su Chen. Apakah rok yang kukirimkan padamu beberapa hari yang lalu cocok untukmu? Sangat pas. Setelah saya memakainya, saya terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Rekan-rekan saya iri pada saya, kata Ibu Su dengan rahasia gembira. Semua wanita memiliki kesombongan, termasuk Ibu Su Chen. Petik 2. Bibi Zhao, aku pergi berbelanja lagi akhir-akhir ini dan melihat banyak pakaian indah. Aku akan mengirimkannya kepadamu setelah itu. Tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, tapi jangan selalu membelikanku pakaian. Ibu Su menolak. Bibi Zhao, saudara Chen sangat berkuasa sekarang dan telah menghasilkan banyak uang. Dia telah mendukung saya baru-baru ini. Lin Ruohan tertawa dengan cara yang sangat tidak dewasa. Tidak apa-apa. Uang saudaramu Chen adalah uangmu, belanjakan sesukamu. Wah. Su Chen merasa tidak berdaya untuk beberapa saat dan menemukan bahwa ibunya dan Lin Ruohan berada di pihak yang sama, tetapi dia adalah orang luar. Setelah mengobrol dengan Lin Ruohan selama lebih dari 1 jam, Ibu Su teringat bahwa dia sepertinya memiliki seorang putra. Su Chen tidak tahu harus berkata apa. Jika demikian, kirimkan saja videonya ke Lin Ruohan. Tidak perlu mengirimkannya ke diri Anda sendiri. Nak, ada sesuatu yang ingin ibu katakan kepadamu. Ada apa? Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan kembali ke Yanjing untuk merayakan ulang tahunku? Tanggalnya hampir tiba. Ayo berangkat dalam beberapa hari. Bagus. Lin Ruohan tiba-tiba menyadari bahwa ketika masalah ini disebutkan, ekspresi saudara Chen segera berubah menjadi dingin. Bersiaplah. Ayo pergi ke sana dalam beberapa hari. Oke, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang ke Kabupaten Anhe untuk menjemputmu, dan kalau begitu kita akan pergi bersama. Tidak perlu. Kita bisa pergi ke sana sendiri. Jangan ganggu orang lain. Tidak apa-apa, tunggu saja di rumah. Siang keesokan harinya, Su Chen meminta seseorang untuk membawa orang tuanya ke Zonghai. Makan siang tidak diundang oleh Su Chen. Tapi itu adalah Lin Tongwei Zhang Luo. Tetangga lama yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu satu sama lain bertemu di Zonghai dengan sangat antusias. Setelah makan siang, Lin Ruohan mengajak Ibu Su pergi berbelanja dan baru kembali pada malam hari. Di malam hari, keluarga itu duduk bersama dan mengobrol. Su Chen mengetahui bahwa meskipun orang tuanya bahagia, dia tahu bahwa mereka semua berpura-pura. Terlihat dari mereka juga penuh penolakan untuk kembali ke Yanjing untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi karena suatu alasan, aku harus pergi. Setelah istirahat malam, keluarga tersebut naik pesawat ke Yanjing keesokan paginya. Bibi Zhao, saya sudah memanggil mobil. Setelah meninggalkan bandara, Lin Ruohan menarik Ibu Su dan berkata, panggil taksi. Yah, kami tidak mengenal siapapun di sini, jadi saya menelepon mobil khusus, kata Lin Ruohan. Ibu Su menepuk keningnya dan berkata, lihat ingatanku, aku lupa memberitahumu. Aku sudah membuat perjanjian dengan kakak Chen dan adik iparnya sebelumnya. Mereka juga tinggal di Yanjing dan telah mengatur mobil untuk menjemput kami. Petik 2. Adik ipar kakak Chen. Mata besar Lin Ruohan yang indah berputar. Seolah memikirkan sesuatu, adik ipar kakak Chen sepertinya bernama Su Fangyu. Dia adalah orang yang sangat pemarah dan dia bahkan memeluknya ketika dia masih muda. Namun karena berbagai alasan, statusnya di keluarga Su tidak terlalu tinggi. Setelah itu, keluarganya pindah dari Yanjing, jadi saya tidak tahu seperti apa situasinya. Su Chen juga memiliki kesan terhadap saudara iparnya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Di keluarga Su, mereka memperlakukan semua anak di keluarga secara setara, tanpa memandang jenis kelamin. Siapapun yang tidak memiliki bakat seni bela diri akan disebut sampah. Ayahku begini, adik iparku begini. Tapi situasi kakak iparku lebih baik daripada ayahku. Bagaimanapun, dia seorang wanita, dan keluarga Su tidak terlalu keras padanya.
Belakangan, aku mendengar dari ibuku bahwa kakak iparku tidak tahan dengan suasana berasap di keluarga Su. Setelah lulus kuliah, dia buru-buru menikah dan kabur dari keluarga Su. Selama bertahun-tahun, kami tidak banyak berhubungan satu sama lain. Kami hanya kembali berkunjung selama liburan. Paman, Bibi. Tepat ketika Su Chen sedang memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan tanpa sadar menoleh. Saya menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang gadis muda jangkung yang mengenakan celana pendek denim biru dan lengan 9/4 berwarna putih, melambai kepada saya. Di sebelahnya, ada mobil bisnis Mercedes-Benz yang diparkir, yang harganya sekitar 800.000 hingga 900.000 yuan. Meski mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Su Chen masih mengenali gadis itu sekilas. Itu anak bibiku, bernama Song Wenwen. Nak, Xiao Han, ayo pergi ke sana, kata ibu Su sambil tersenyum. Bagus. Beberapa orang berjalan mendekat, dan baru kemudian menemukan ada seorang pria muda berdiri di samping Song Wenwen. Dia mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sangat baik. Wenwen, siapa ini? Tanya ibu Su. Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Namanya Guyan. Dia pacarku. Dia datang menjemputmu bersamaku. Pantas saja dia begitu tampan, dia orang yang sangat berbakat. Bibi, siapa ini? Song Wenwen memandang Lin Ruohan, sedikit takut untuk mengenalinya. Karena usia mereka hampir sama, mereka semua bermain bersama ketika masih muda. Namun setelah bertahun-tahun, semua orang telah berubah, jadi Song Wenwen sedikit takut untuk mengakuinya. Ini Xiao Han. Apakah kamu lupa bahwa ketika kamu masih kecil, kamu sering melewatkan karet gelang bersama-sama? Ketika ibu Su mengatakannya, Song Wenwen langsung memikirkannya. Kamu adalah Lin Ruohan. Ini aku. Lin Ruohan tersenyum. Lin Ruohan berpakaian elegan. Dia mengenakan rok putih panjang yang berpinggang dan di atas lutut, yang menonjolkan pinggangnya yang indah, langsung membunuh Song Wenwen. Bahkan pacarnya Guyan memandang Lin Ruohan dengan tatapan membara. Ternyata itu kamu, kata Song Wenwen dengan tenang. Bab 514. Song Wenwen adalah orang yang sangat pendendam. Ketika saya masih kecil, anak laki-laki di sekitar saya mengelilingi Lin Ruohan, dan hanya sedikit dari mereka yang mau berbicara dengan saya. Jadi dia sedikit iri pada Lin Ruohan sejak dia masih kecil. Namun setelah itu, keluarga mereka pindah dari Yanjing, dan lambat laun mereka melupakan Lin Ruohan. Tanpa diduga, kami bertemu lagi kali ini. Tapi yang paling tidak bisa diterima Song Wenwen adalah bahwa Lin Ruohan saat ini begitu mempesona sehingga dia, seorang wanita, merasa cemburu. Tidak peduli dari segi sosok atau penampilan, dia selangkah lebih maju dariku. Memikirkan hal ini, Song Wenwen merasa marah. Apa gunanya berpenampilan menarik? Menjalani kehidupan yang indah adalah yang terpenting. Saya seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Yanqing, jadi saya pasti jauh lebih baik daripada wanita dangkal seperti dia. Wenwen, kamu belum memperkenalkanku. Guyan, berdiri di samping, berkata sambil tersenyum. Dia awalnya datang untuk menjemput beberapa orang, tapi dia tidak menganggapnya serius. Namun ketika dia bertemu Lin Ruohan, dia bingung dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Keduanya adalah paman dan bibi yang kuceritakan padamu. Dia adalah sepupuku Su Chen, dan ini adalah tetanggaku ketika aku masih kecil, Lin Ruohan. Ketika Su Chen disebutkan, suasana hati Song Wenwen tidak terlalu tinggi. Karena ketika dia masih muda, dia selalu membantu Lin Ruohan dan membela dia. Ketika dia diintimidasi, dia mengabaikannya, sehingga hubungan antara kakak dan adiknya tidak terlalu baik, hanya harmonis secara dangkal. Paman, Bibi, ayo kita kembali dulu dan meletakkan barang bawaan kita. Lagi pula, ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo kita bicara pelan-pelan saat kita kembali. Oke. Ibu Su menjawab sambil tersenyum. Kelompok itu masuk ke dalam mobil bisnis Mercedes-Benz hitam dan melaju menuju rumah Song Wenwen. Setelah berkendara sekitar 20 menit, Su Chen menyadari ada yang tidak beres. Dia samar-samar menyadari bahwa seseorang sepertinya mengikutinya. Dan itu adalah Audi A6 hitam. Meski disamarkan dengan baik, dia tetap menemukannya. Su Chen tidak menganggapnya serius, tapi terus memejamkan mata dan beristirahat. Yanjing adalah kota besar yang setenar Zonghai, dan dalam beberapa aspek, Yanjing lebih makmur dibandingkan Zonghai. Ada pepatah yang beredar di kalangan masyarakat. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah pejabat yang berkuasa di Yanjing, dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda kaya di Zonghai. Dari sini juga dapat dibuktikan bahwa Yanjing merupakan tempat dengan perairan yang lebih dalam dari Zonghai. Karena suatu saat, kekuasaan harus mengalahkan uang. Keluarga Bibi Su Chen tinggal di komunitas Jinxiu Huating di Yanjing. Sepanjang jalan, saya mendengar Song Wenwen memperkenalkan bahwa komunitas Jinxiu Huating dianggap sebagai komunitas kelas atas di Yanjing, dan harga rata-rata sebuah rumah adalah puluhan juta. Jika Anda tidak memiliki kekuatan finansial, mustahil membeli rumah di sini. Ketika beberapa orang tiba di sini, mereka menemukan bahwa Su Fangyu dan seorang pria parubaya telah berjaga di sini lebih awal. Kakak ketiga, kakak ipar, kamu akhirnya sampai di sini. Kami di rumah, tapi kami sudah menunggu lama. Begitu mereka bertemu, Su Fangyu memeluk Zhao Qingming dengan erat.
Hubungan antara bibi dan saudara perempuan mereka jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang biasa. Namun karena mereka berdua harus mengurus keluarga dan pekerjaan, mereka sudah bertahun-tahun tidak bersama. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah tumbuh begitu tinggi. Su Fangyu menghela nafas. Saat berbicara, Su Fangyu melihat sekilas Lin Ruohan berdiri di samping. Kamu seharusnya menjadi gadis dari keluarga Lin itu. Ini aku, kakak ipar. Karena mereka akrab satu sama lain, Lin Ruohan mengikuti Su Chen dan memanggil kakak ipar Su Fangyu. Hei, waktu benar-benar tidak bisa memaafkan. Ini baru beberapa tahun dan kamu sudah dewasa. Xiao Chen semakin tampan, dan gadismu semakin cantik. Kamu benar-benar tidak bisa menerima usia tua. Petik 2. Su Fangyu berkata sambil tersenyum. Oke Fangyu, ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Ayo masuk dulu dan letakkan barang bawaan kita. Aku sudah memesan tempat. Ayo makan nanti. Orang yang berbicara adalah Paman Su Chen, bernama Song Hongxi. Ketika saya masih muda, saya mengejar masa-masa indah dan memulai bisnis real estate dengan uang pembongkaran yang ditinggalkan oleh keluarga saya. Meskipun saya tidak kaya, itu lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga. Bu, kamu masuk dulu, aku akan keluar membeli sesuatu dan aku akan segera kembali. Oke, jangan lama-lama, kita harus segera keluar. Ibu Su memperingatkan. Oke, mengerti. Saudara Chen, biarkan aku pergi bersamamu. Tidak, kamu masuk dulu, aku akan segera kembali, tidak akan memakan waktu beberapa menit. Ketika kami tiba, ada Audi A6 yang mengikuti kami di jalan. Karena pihak lain tidak melakukan tindakan berlebihan, Su Chen tidak menganggapnya serius. Tapi saya tidak menyangka mereka akan mengikuti saya ke sini. Kenapa kamu lagi? Orang yang duduk di dalam mobil bukanlah orang lain. Itu adalah Xiao Ning yang baru saja kembali dari Zonghai. Tapi selain Xiao Ning, ada juga seorang pria parubaya berusia 40-an berdiri di sampingnya. Mengenakan jas, dia berdiri di sana tampak seperti seorang pemimpin. Tetapi ketika dia melihat Su Chen, pria parubaya itu jelas tertegun sejenak, tetapi hanya butuh 1 detik sebelum dia kembali tenang. Mengetahui bahwa Anda telah datang ke Yanjing, pemimpin kami mengirim saya untuk menemui Anda dan melihat apakah ada sesuatu yang perlu kami lakukan. Yanjing ada di kaki Kaisar. Kamu takut aku akan menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan di sini, jadi awasi aku. Su Chen sangat jelas tentang pemikiran kecil Brigade Pengawal. Xiao Ning menatap Su Chen dengan menawan dan berkata, bisakah kamu berbicara lebih bijaksana sehingga kamu bisa menyelamatkan muka kami? Di tempat seperti Yanjing, ada banyak pangeran di mana-mana. Jika Anda bertemu seseorang di jalan, mereka mungkin memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan mereka mungkin adalah pejabat generasi kedua dari sebuah keluarga tertentu. Dan orang seperti ini sangat berbeda dari generasi kedua Zonghai yang kaya, dan jauh melampaui kemampuan orang biasa untuk menyinggung perasaan. Jika Su Chen benar-benar menimbulkan masalah, Brigade Pengawal lah yang pada akhirnya akan disalahkan. Wajah adalah sesuatu yang kamu berikan pada dirimu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Oke, saya tidak akan memberitahu Anda apapun lagi. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Kong Jianyi, Bupati Chaoyang, Yanjing. Jika Anda butuh bantuan, katakan saja padanya secara langsung. Selama tidak terlalu serius, dia dapat membantu Anda menanganinya tanpa Anda harus melakukannya sendiri. Xiao Ning memperkenalkan. Xiao Ning mengetahui karakter dan temperamen Su Chen dengan sangat baik. Jika sesuatu harus ditangani olehnya secara pribadi, itu pasti akan berakhir dengan berdarah. Puan Su, ini pertemuan pertama kita. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja kepada saya. Meski memegang jabatan tinggi, Sun Jianyi tidak bersikap merendahkan dan berbicara dengan sangat tulus. Karena dia mengetahui karakter Su Chen dari mulut Xiao Ning. Meskipun dia masih muda, dia adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Bab 515. Su Chen mengangguk sebagai salam. Oke. Kamu sudah selesai mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan aku akan kembali. Puan Su, lebih baik bertemu secara kebetulan. Saya akan segera mengadakan pesta makan malam dengan beberapa rekan dari distrik kita. Ayo pergi bersama. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka, yang bisa dianggap sebagai penyegaran selamat datang untuk Anda. Lupakan saja, aku tidak punya waktu. Jika ada hal lain, aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Su Chen memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Ning dan Sun Jianyi ditinggal sendirian. Yah, Tuan Su ini terlalu keren. Sun Jianyi berkata dengan canggung. Xiao Ning tersenyum, kamu seharusnya bisa merasakan aura kuat yang terpancar darinya sekarang. Ya, aku merasakannya, Saat Brigade Pengawal membuat pengaturan untuk membantu Su Chen, ada perlawanan di hati Sun Jianyi. Dia tidak bisa menerima bantuan dari seorang anak laki-laki. Tapi ini diatur oleh Brigade Pengawal. Menghadapi departemen misterius yang berada langsung di bawah yurisdiksi Komite Sentral, Sun Jianyi tidak punya nyali untuk menolak, jadi dia hanya bisa setuju sambil tersenyum. Tapi saat aku melihat Su Chen, Sun Jianyi ditaklukkan oleh aura kuat Su Chen. Bahkan ketika saya bertemu dengan pimpinan pusat, saya tidak pernah merasa begitu gugup dan malu.
Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan baik di hadapannya, itu akan menjadi masalah. Sun Jianyi menghela nafas dalam hatinya. Setelah berbicara dengan Xiao Ning, Su Chen kembali ke rumah. Beberapa orang dewasa sedang berbicara di dekatnya, dan Su Chen tidak tertarik untuk menyela, jadi dia duduk di samping bersama Li Ruohan dan sesekali bertukar kata. Guyan, yang duduk di samping, akan menatap Lin Ruohan dari waktu ke waktu. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak keindahan. Ini adalah orang pertama seperti Lin Ruohan yang sangat cantik. Setelah menonton Lin Ruohan, dan sekarang menonton Song Wenwen, saya merasa seperti berada di dua level yang berbeda. Temperamen dan penampilannya gagal total. Melihat matahari terbenam perlahan terbenam di luar, Song Hongzi berdiri dan berkata, "Kakak ketiga, kakak ipar, sudah hampir waktunya. Ayo cari tempat dan ngobrol sambil makan. Kalau begitu, sama-sama." Su Changming tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang turun dari bus di pintu masuk restoran. Su Chen mendongak dan melihat tulisan Yuxuan Guild Hall. "Paman, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Aula persekutuan Yuxuan ini adalah salah satu restoran paling mewah di Anjing. Segala sesuatu di sini hampir kelas 1. Song Wenwen berkata dengan agak bangga, dengan rasa superioritas yang kuat dalam kata-katanya. "Wenwen benar. Hanya ada satu Yuxuan Guild Hall di negara ini, tapi kamu tidak bisa mendapatkannya di tempat lain." Mengenai situasi Su Chen dan Lin Ruohan, Song Wenwen dan Gu Yan memiliki pemahaman umum. Su Chen berada di China Overseas University, dan Lin Ruohan sedang melakukan bisnis kecil-kecilan. Jika mereka benar-benar harus dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas, maka keduanya hanya dapat dianggap kaya. Tidak mungkin bagi mereka untuk membeli tempat kelas atas seperti Yuxuan Guild Hall. Memikirkan hal ini, Guyan merasa jauh lebih percaya diri. Wanita bernama Lin Ruohan ini sepenuhnya berada pada level dewi, tapi dia bukannya tidak mungkin tercapai. Perusahaan saya memiliki nilai pasar lebih dari 50 juta, jadi saya cukup percaya diri untuk berbicara dengannya. Sepupu, jangan bermalas-malasan seperti saat masih kecil. Barang-barang di sini sangat mahal. Wenwen, apa yang kamu bicarakan? Su Fangyu memerintahkan dengan lembut, sangat tidak puas dengan sikap Song Wenwen. Oke, Fangyu, itu bukan masalah besar. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sudah berisik sejak mereka masih kecil, jadi jangan khawatir. Ibu Su tersenyum. Su Chen melirik Song Wenwen dengan acuh tak acuh dan tidak berniat memperhatikannya. Song Wenwen tampak sombong, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa superioritas. Lin Ruohan hanya lebih cantik dari dirinya sendiri, sedangkan sisanya, dia tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Menghadapi ucapan putrinya, Song Hongzi tidak berkata apa-apa. Aula persekutuan Yuxuan ini bukanlah tempat biasa. Segala sesuatu di dalamnya, bahkan dekorasi acak, sangatlah berharga. Jika rusak, Anda pasti tidak mampu membayar ganti rugi. Pada akhirnya, Andalah yang membayarnya. Oke, ayo pergi dulu. Nanti akan ada lebih banyak orang dan kita tidak akan bisa mendapatkan tempat duduk yang bagus. Tuan, apakah Anda di sini untuk makan malam? Tanya pramusaji yang mengenakan congsam berbelahan tinggi. Song Hongzi mengangguk, total kita ada 7 orang. Carikan aku kamar pribadi. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Klub Yuxuan kami telah dipesan dan tidak ada kursi tersisa. Saya benar-benar minta maaf. Apa, seseorang benar-benar bisa memesan seluruh Yuxuan Hall? Mendengar ini, Song Hongzi tertegun beberapa saat. Karena dia berada di lingkaran ini, dia tahu banyak tentang Yuxuan Guild Hall. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang begitu murah hati hingga mengambil alih Yuxuan Guild Hall. Karena ada rumor di jalan bahwa pemilik di belakang Yuxuan Guild Hall memiliki latar belakang yang bagus. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan pusat tersebut, tetapi tidak ada yang dapat mengetahui detailnya. Saya ingat suatu kali, seorang pemuda terkenal di Yanjing kakinya patah tanpa ampun karena menggoda seorang pelayan dan dibuang ke tempat sampah. Namun meski begitu, Yuxuan Guild Hall masih buka, dan tidak ada yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Hari ini, Aula Persekutuan Yuxuan menerima semua orang penting, jadi pemiliknya telah menutup tokonya. Saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Anda. Kata pelayan cantik itu lagi. Ekspresi Song Hongzi bahkan lebih terkejut lagi, siapa yang memiliki andil sebesar itu? Tuan, di mana Anda mencari? Pelayan cantik itu menunjuk ke beberapa mobil di sebelahnya. Song Hongzi menoleh tanpa sadar. Dia benar-benar tidak tahu harus melihat apa dan terkejut saat melihatnya. Itu semua adalah mobil para pemimpin kota. Song Hongzi menyerah sekarang. Itu adalah pukulan besar tingkat tinggi dan dia tidak bisa memprovokasi mereka. Lebih baik segera ganti restoran dan tidak makan di sini. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Xuexing bertanya. Ganti saja ke restoran lain. Song Hongzi agak malu. Meski keluarganya sendiri tidak disukai oleh keluarga Su, namun sebagai perbandingan, dia jauh lebih baik dari Su Changming dan lainnya. Saya memilih makan di sini hari ini karena ingin membuktikan kekuatan finansial saya, tetapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Paman Song, jangan khawatir dulu.
Ayahku masih memiliki hubungan dengan bos di sini. Aku akan menelepon ayahku. Bos mereka akan memberinya wajah ini. Sayang, ayahmu masih mengenal bos di sini. Song Wenwen berkata dengan heran. Tentu saja, bagaimanapun juga, keluarga Song kami juga merupakan keluarga besar dengan kekayaan bersih puluhan juta. Kami masih memiliki pendapat mengenai masalah hubungan pribadi. Melirik Lin Ruohan, Guyan berkata dengan bangga. Bab 516. Song Hongzi tampak senang dan berkata, Guyan, karena kamu memiliki koneksi di keluargamu, telepon saja dan tanyakan. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Bagus. Saat Guyan menelepon, pelayan sebelumnya juga kembali ke klub. Namun sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia bertemu dengan seorang wanita jangkung dengan temperamen luar biasa, berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan rok ketat berwarna merah menyala dan rambutnya diikat tinggi, terlihat cukup cerdas. Namun hal yang paling menarik dari tubuh wanita adalah sosoknya yang melengkung, yang bisa disebut sebagai yang terbaik di dunia dan kecantikan yang tiada taraf. Dan wanita ini adalah Tang Wan, pemilik Yuxuan Guild Hall dan seorang sosialita di kelas atas Yanjing. Halo, Tuan Tang. Pelayan itu membungkuk dan memberi hormat. Logan tidak menjawab pelayan itu, tapi terus melihat orang-orang di luar. Karena ada satu orang di antara mereka yang menarik seluruh perhatiannya. Seperti itu. Senyuman menawan muncul di wajah Logan. Karena konferensi kultivator seni bela diri di Yanjing akan segera diadakan, saya sudah tahu bahwa Su Chen akan datang. Saya masih khawatir tentang bagaimana menemukannya di Yanjing, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Ada apa dengan mereka? Tang Wan berkata dengan tenang. Tuan Tang, mereka ingin datang ke sini untuk makan malam, tetapi hari ini mereka harus menjamu para pemimpin kota, jadi saya meminta mereka pindah tempat. Logan mengangguk, akhirnya memahami apa yang sedang terjadi, dan berkata, pergi dan beritahu kami dan ambil aula bambu hijau untuk mereka gunakan. Tuan Tang, aula Qingzu adalah aula termewah kedua di sini. Berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong, lakukan saja apa yang aku minta. Kata Logan tegas. Saya kenal Tuan Tang, saya akan segera memberi tahu mereka. Melihat Su Chen di luar, senyuman menarik muncul di wajah Tang Wan. Kami benar-benar ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain meskipun kami terpisah ribuan mil. Di luar Yuxuan Guild Hall, Guyan menutup telepon dan berkata dengan rasa superioritas. Paman Song, sudah selesai. Ayahku menyuruh menelepon bos mereka dan kita tunggu beberapa menit saja. Oke. Song Hongzi mengangguk dan setuju. Kakak ketiga, kakak ipar, lihat pacar yang ditemukan keluarga Ko Wenwen. Betapa hebatnya dia. Dia bisa menangani masalah sebesar itu hanya dengan satu kalimat. Ini memang bagus. Su Changming mengangguk dan tersenyum. Sekitar 1 menit kemudian, pelayan itu keluar. Tuan, Presiden Tang kami baru saja memberitahu saya bahwa kalian adalah tamu terhormat, jadi kami secara khusus menyisihkan aula bambu hijau untuk Anda gunakan. Aula bambu hijau. Song Hongzi berkata dengan ekspresi terkejut. Jika ku ingat dengan benar, ruang bambu hijau seharusnya menjadi kotak termewah kedua di sini. Ya, Tuan, karena beberapa pemimpin kota sedang makan malam di Peony Hall, satu-satunya yang bisa kami bawa keluar adalah aula Qingzu. Saya benar-benar minta maaf. Kata pelayan itu dengan sopan. Tidak, Balai Qingzu sudah sangat bagus. Kalau begitu tolong undang beberapa dari kalian untuk ikut denganku. Bagus. Di bawah kepemimpinan pelayan, sekelompok 8 orang tiba di kamar pribadi di lantai 3. Begitu dia masuk, Song Wenwen tertarik dengan dekorasi megah di dalamnya. Seluruh ruangan pribadi seluas lebih dari 100 meter persegi, dengan layar antik dan ornamen batu giok, yang masing-masing berharga. Apalagi yang lebih menakjubkan lagi adalah sebenarnya ada bebatuan kecil yang dibangun di sini, dengan air mengalir melewatinya dan ikan koi di bawahnya. Sayangku, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya membuat mereka menyerahkan sebuah kotak hanya dengan satu panggilan telepon, tapi kamu juga membuatnya begitu mewah. Song Wenwen meraih lengan Guyan dan berkata dengan penuh semangat. Ini semua hal kecil, bukan masalah besar. Guyan berkata sambil tersenyum. Paman dan yang lainnya baru saja datang dari daerah. Sebagai penduduk setempat, tentu saja kita harus memperlakukan mereka dengan keramahan terbaik. Beberapa orang duduk dan hidangan segera disajikan. Ibu Su berkata, Xiao Yu, kami tidak melakukan kontak apapun dengan keluarga Yan Jingsu selama beberapa tahun. Oke, mengapa kamu menelepon kami kembali kali ini? Zhao Qingning adalah orang yang sangat cerdik. Dia selalu yakin bahwa pasti ada yang salah jika terjadi kesalahan. Jadi dalam perjalanannya, dia merasa tidak nyaman, selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Su Fangyu berpikir sejenak, saya benar-benar tidak yakin tentang ini. Ketika saya memberitahu kami, saya hanya mengatakan bahwa tahun ini adalah ulang tahun saya yang ke-70 dan saya ingin berkumpul, tetapi saya tidak tahu sisanya. Mungkin Anda terlalu memikirkan masalah ini. Mungkin Anda hanya ingin menyatukan kembali keluarga, kata Su Changming. Mustahil. Ibu Su sangat tegas. Hari ini,
Meski dia sudah tenang selama bertahun-tahun, dia masih merasakan api di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Yah, jangan khawatir. Lagi pula masih ada beberapa hari. Aku akan memikirkan cara besok dan mencari tahu. Tidak peduli kapan itu terjadi, Su Fangyu dan Zhao Qingning memiliki pikiran yang sama. Tidak mudah membawa hubungan kakak ipar sampai ke titik ini. Ayo, ngobrol sambil makan, kata Song Hongxi sambil tersenyum. Ini juga pertama kalinya dia makan di sini, dan dia tidak sabar untuk mencicipinya. Xiao Chen, kamu mengambil jurusan apa di perguruan tinggi dan apa rencanamu untuk masa depan? Sambil makan, Su Fangyu bertanya dengan santai. Saya belajar keuangan, tapi saya tidak punya rencana untuk melakukannya di masa depan. Di depan ibunya, Su Chen tidak mengatakan apapun tentang kepergiannya bekerja di grup Lin. Di mata orang tuanya, Su Chen tetaplah seorang pemuda yang baik dengan 5 prinsip, 4 kebajikan, dan 3 cinta. Apakah Anda punya rencana untuk datang ke Yanjing untuk pembangunan di masa depan? Kebijakan di sini jauh lebih baik daripada kebijakan Zonghai. Di kaki kota kekaisaran, Zonghai tidak bisa dibandingkan. Ketika dia berbicara, dia dipenuhi dengan rasa superioritas. Tidak tertarik. Nak, kamu sudah tua sekali, kenapa kamu masih sama seperti saat kamu masih kecil? Song Hongxi berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Implikasi dari perkataannya juga sangat kentara, lupakan berpura-pura keren dan tampan saat masih kecil. Sekarang Anda sudah sangat tua, bagaimana Anda akan bergaul dengan masyarakat di masa depan? Saudara Chen ingin memulai bisnis dengan saya di masa depan. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Mes. Lin, saya tidak tahu jenis bisnis apa yang Anda lakukan. Sekarang perusahaan kami juga sedang mencari beberapa proyek kewirausahaan yang bagus dan bersiap untuk berinvestasi. Jika memungkinkan, kita bisa ngobrol. Mungkin kita bisa bekerja sama. Apa itu? Peluangnya? Gu Yan tersenyum. Lin Ruohan baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia sangat cantik. Untuk memulai bisnis di usia seperti itu, dia harus menjadi salah satu selebritas internet. Jika Anda menunjukkan bantuan padanya, Anda akan mendapatkan keuntungan tak terduga jika Anda mengatakan tidak. Lebih baik tidak menggunakannya. Aku akan melakukan bisnis kecil-kecilan dengan tenang. Lin Ruohan makan dengan elegan, menjaga jarak dari semua orang yang hadir. Mes. Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Jika Anda bahkan tidak diperbolehkan berinvestasi dari orang lain, itu berarti ada yang salah dengan ide kewirausahaan Anda. Bersambung.